Bahkan dikatakan ini nasabnya Yesus dan juga Nabi Muhammad ini hampir sama. Gimana nih Pak? Dan merujuk kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah sekarang bagaimana dokumen-dokumen Yahudi berkaitan dengan nasabnya Nabi Muhammad kepada Kedar? Ini sebenarnya kalau bagi dia mungkin ini sebuah kebanggaan ya. Bagi saya ini lucu. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini kita akan membahas lagi lelucon yang diberikan oleh mereka yang ngakunya kristolog, padahal nggak tahu yang angkat-angkat gelar kristolog itu siapa. Harusnya kan kalau kristolog kan belajar tentang kristologi nih. Nah, yang percaya Kristus kan harusnya orang Kristen nih. Yang boleh menyandang kata kristolog sebenarnya harusnya orang Kristen. Tapi ini sekarang orang-orang yang katanya ustadz ngaku diri kristolog. Disitulah kadang saya merasa sedih guys. Nah kita kali ini akan membahas satu lagi di mana ada orang yang ya kita sebut namanya lah Manahem Ali. Dia berusaha untuk membela dan menunjukkan bahwa nabinya itu tertulis di dalam Alkitab dan juga itu dari tulisan Yahudi sendiri. Tapi yang ngomong-ngomong cocokmologi nggak pernah ditinggalkan dan juga ngasalologi nggak pernah juga ditinggalkan guys. Kita langsung aja dengar videonya supaya kita bisa secara detail luruskan satu persatu. Karena apa yang diajarkan tentang Kristen ya jelas-jelas semuanya itu tipu muslihat doang. Kita langsung dengar videonya. Kemudian untuk nasab ini Pak Ali, orang-orang Arab itu kan memegang teguh nasab ya. Iya. Jadi orang Arab dan orang Ibrani paling ya orang Yahudi juga ya. Iya. Sama-sama memegang nasab. Jadi nasab mereka ditulis detail sampai ke nenek-neneknya itu tadi Pak Ali sudah ceritakan beberapa generasi sampai hafal segala macam seperti itu. Bagaimana dengan nasabnya Nabi Muhammad sendiri? Apakah Nabi Muhammad ini mempunyai nasab? Bahkan dikatakan ini nasabnya Yesus dan juga Nabi Muhammad ini hampir sama. Gimana nih Pak? Nah lelucon pertama adalah dia mengatakan bahwa nasabnya Yesus dengan Muhammad itu sama. Nah sekarang pertanyaan saya gini, bagian yang sama yang di mana sih sebenarnya? Kok bisa dikatakan sama gitu? Kita langsung cek aja ya dalam kitab Matius pasal yang pertama. Oke, statement yang mengatakan nasab Yesus sama dengan Muhammad ini jelas ini adalah sesuatu yang keliru guys. Kita akan cek dalam Matius 1 ayat 1 sampai 3 ya. Dikatakan di sini inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Yesus ini selalu dikatakan bahwa dia adalah anak Daud dan anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakkan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakkan Hezron, Hezron memperanakkan Ram. Dari semuanya ini kira-kira bagian mana yang sama dengan Muhammad? Kan sebenarnya nggak ada. Kalau dibilang dari Abraham, oke, dari Abraham misalnya, tapi saya nggak percaya sih. Nah kalau dari Abraham pun garis keturunan yang diambil adalah dari Ishak. Sekali lagi dari Ishak. Terus jeluntrungannya kemana? Bisa sampai katanya kok hampir sama. Bagian mana yang hampir sama? Sama sekali beda guys. Kalau kita lihat sendiri ya dalam thumbnailnya aja udah keliru. Dikatakan dalam thumbnailnya kita akan cek. Seri kristolog wajib tahu. Tamat katanya. Apanya yang tamat cobalah. Muhammad keturunan Yahudi. Dari judulnya aja udah jelas-jelas gak mungkin. Ini adalah sebuah misi yang tidak masuk akal yang dilakukan oleh Manahem Ali. Supaya dia menunjukkan bahwa ada kaitan antara nabinya dengan orang-orang Yahudi. Padahal nggak ada sama sekali. Kalau orang Yahudi pasti berasal dari Yakub, 12 suku Israel atau yang paling khusus adalah suku Yehuda. Tapi dari 12 suku ini pun tidak satu pun yang merupakan garis keturunan dari nabinya Muhammad Ali. Aduh, sorry Muhammad Ali. Muhammad Ali itu kan petinju ya, bukan Muhammad Ali, Manahem Ali gitu. Gak ada sama sekali jeluntrungannya itu kemana gitu, gak jelas. Dan kalau memang hampir mirip dibilang Yesus dengan nabinya Manahem Ali ini mengenai nasabnya, ya harusnya dari keturunan Ishak dong. Karena memang Ishak memiliki anak Yakub dan dari Yakub inilah
nenek moyang dari Yesus itu sendiri yang merupakan garis keturunan perjanjian. Sebab Ismail sudah ditolak pada waktu itu. Kan nggak perlu saya tunjukin lagi ayatnya. Silahkan cek aja di video saya yang membahas Tante Eza Rafflesia. Di situ lengkap guys. Lihat judulnya aja udah pasti ini keliru gitu. Bahkan kalau dikatakan bahwa Muhammad ini keturunan Ismail, berarti Muhammad bukan orang Arab sebenarnya. Kenapa bisa seperti itu? Karena Ismail sendiri yang adalah mamanya orang Mesir, dia menikah juga dengan perempuan Mesir. Kalau memang Muhammad ini merupakan keturunan Ismail, berarti Muhammad bukanlah orang Arab, tetapi orang mana? Iya, orang Mesir. Nggak usah kenceng-kenceng di rumah ngomongnya, pelan aja guys. Jadi dari sini aja udah jelas, nggak ada sebenarnya kaitannya antara silsilah Yesus, nasabnya Yesus dengan nasab dari nabinya Manahem Ali. Kita langsung aja dengar video selanjutnya ya. Ya, penting itu. Jadi tadi saya jelaskan berkaitan dengan relasi atau hubungan antara Ibrahim, Ismail, Kedar dan merujuk kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah sekarang bagaimana dokumen-dokumen Yahudi berkaitan dengan nasabnya Nabi Muhammad kepada Kedar? Ya, ini saya tunjukkan dokumen dari Igret Harambam. Itu surat-surat dari Rambam. Rambam itu Rabbi Moshe bin Maimun. Itu rabi yang otoritas tinggi di kalangan Yahudi. Di situ dia memberikan informasi. Tentu saja ini harus dipahami dari konteks rekaman kolektif. Ini bukan pendapat pribadi, ini rekaman kolektif dari rabi-rabi yang lain. Karena tidak ada satupun rabi-rabi yang membantah argumentasi dari Rambam. Jadi dalam tradisi Yahudi itu begini, kalau sebuah pernyataan kemudian tidak digugat oleh rabi yang lain, itu menjadi sebuah rekaman kolektif yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ya, betul. Gitu. Tapi kalau dibantah oleh yang lain, berarti itu merupakan pendapat pribadi. Itu tradisi Yahudi begitu. Di sini kesannya kayak pinter banget ya Manahem Ali ini. Dia kutip dari rabi Yahudi namanya Rampam, Tarapapam. Mungkin itu kali. Tapi apa ya? Ini benarkah dia ini rabi Yahudi yang memang tulisannya valid untuk menunjukkan bahwa dalam Alkitab ada nasab dari nabinya Manahem Ali atau Nabi Muhammad? Ya kita akan cek ke situ. Tapi kalau kita lihat dari gayanya ngomong ya memang seakan-akan, sekali lagi saya bilang ya, seakan-akan ini meyakinkan. Padahal kita akan cek siapa sebenarnya Rapampam tadi tuh yang dibilang ya. Oke. Kutip nasab Muhammad dari Rabi Rambam. Oh, Rambam, ya ampun. Saya bilang Rapampam lagi. Nah, dia itu bernama Moses bin Maimun, rabi Yahudi di tengah peradaban Islam, teman-teman. Oh, jadi kutipannya itu memang dari rabi yang berasal dari peradaban Islam. Kita lihat ya, di sini Moses bin Maimun dikenal sebagai Rambam atau Maimonides adalah intelektual besar dalam tradisi pengetahuan Yahudi. Oke. Ia dikenal sebagai rabi intelektual, filsuf, penulis produktif yang berpengaruh dalam tradisi intelektual Yahudi dan secara bersamaan berkembang di tengah kekuasaan Islam. Luar biasa sekali. Ya kalau tulisannya ya mungkin karena dia adalah orang yang besar begini, jadi kutipannya jadi tulisannya mengenai nasab dari nabinya Manahem Ali mungkin benar ya. Tapi kita cek dulu orang ini hidup di tahun berapa. Maimonides lahir di Cordova, Spanyol pada tahun 1138. Lah, dia lahir di Spanyol, saya pikir lahirnya di Israel guys, atau lahirnya di Arab. Mungkin dia kalau lahirnya di sana pada zamannya Muhammad atau dalam zamannya Yesus, oke lah dia tulis silsilahnya dari mereka. Lah ini lahirnya di Spanyol tahun 1938. Dia lahir dari keluarga terkenal yang sangat otoritatif di lingkungan Yahudi di Andalusia. Belajar beragam sumber intelektual Yahudi, semisal ya inilah ya Talmud Midrash dari ayahanda Maimun, seorang ahli hukum Yahudi.
Ya kalau kutipannya dari abad ke-12 begini, ya bagaimana mau meyakinkan bahwa apa yang disampaikan itu tentang kitab Yahudi yang menunjukkan silsilah dari Nabi Muhammad? Ya enggak bisa dong, kecuali nih Rabi Yahudi ini tinggal di sana, di Arab, ketemu nabinya Pak Manahem Ali, tulis tentang silsilahnya. Dia lahir juga tahun yang sama, terus cerita-cerita, tahu runutannya dari mana, tahu dari mana jeluntrungannya. Lah ini orang yang memiliki tulisan pun di abad 12 untuk memvalidasi seseorang yang hidup di tahun 700. Gimana caranya ini? Nah inilah saya bilang, kutipan itu jangan ngasal. Ini kutipan yang sangat-sangat ngasal guys. Dan saya terbukti sebenarnya Pak Manahem Ali nggak berani mengatakan tulisannya itu ditulis di mana, penulisnya itu lahir tahun berapa, abad berapa, tulisannya tentang apa dan lain-lain. Dan ini hanya zong guys, zong, nggak membuktikan apapun dengan kutipan yang seperti ini. Karena memang Rabi Rambam ini sendiri hidup di abad yang ke-12. Dari sini sudah jelas, dan selanjutnya kali ini kita akan pelajari lebih dalam lagi. Sebenarnya apa yang dikutip Manahem Ali ini dari Rabi Rambam ini sendiri. Nah, sekarang apa yang dikatakan di dalam Igret Harambam? Nah, itu berbicara soal kitab Mizmor ayat pasal 120 ayat yang kelima. Mazmur ya. Ayat pasal 120 ayat yang kelima. Tolong dibaca dulu aja terjemahan Indonesianya. Mizmor Pasal 120 ayat yang kelima. Mazmur pasal 120 ayat 5. Celakalah aku karena harus tinggal sebagai orang asing di Meseh, karena harus diam di antara kemah-kemah Kedar. Nah, itu pernyataan siapa? Itu pernyataan Daud. Karena Mazmur adalah Mazmur le David, Mazmurnya Daud. Ketika dia bicara mengenai kemah orang-orang Kedar. Ohalei Kedar. Jadi di situ ada istilah Ohalei Kedar. Jadi itu adalah Mazmur pasal 120 ayat yang kelima. Mazmur atau Mizmor le David, Mazmurnya Daud. Kalau bahasa aslinya itu terkait dengan kemah orang-orang Kedar. Ohalei Kedar. Lengkapnya ayat itu berbunyi Kala oya li ki kardi mesheh syakanti im ohalei Kedar. Ini Rabi Rambam menyebutkan begini. Wa'tibaru tahsisiha Kedar min bani Yishmail li'anna misuga ta'wilu innama huwa min bani Kedar kama huwa masyhur fi nasabihi. Jadi yang dimaksud ayat ini, wa'tabiru, maksud dari ayat ini tahsisiha Kedar, merujuk pada tokoh yang bernama Kedar. Min bani Ismail, dari antara keturunan Ismail. Li'anna misuga, maka sesungguhnya misuga. Misuga itu orang yang mengalami trans. Siapa yang dimaksud? Nabi Muhammad SAW. Dia tidak menyebut nama, hanya menyebut sebutan. Misuga, li'anna misuga, maka sesungguhnya orang yang mengalami trans itu ta'wilu, maknanya, takwilnya, innama huwa, maka sesungguhnya dia mim bani Kedar. Sesungguhnya dia dari keturunan Kedar. Siapa yang ngomong begini? Rabi Yahudi. Moshe ben Maimon. Rabi Yahudi sendiri. Rabi Moshe ben Maimon menyebutkan innama huwa mim bani Kedar. Sesungguhnya dia berasal dari keturunan Kedar. Kama huwa masyhur fi nasabihi. Sebagaimana dia masyhur dalam nasabnya. Ini catatan dari kalangan Yahudi sendiri mengatakan begitu. Dan orang Arab pun juga mengakui bahwa dia keturunan Kedar. Jadi kesaksian ini bukan kesaksian sepihak, tapi kesaksian dua belah pihak. Versi Arab menyebutkan dia keturunan Kedar, versi Yahudi juga dia mengatakan keturunan Kedar. Jadi nggak ada sesuatu yang berkontradiksi di sini. Dengan bangganya dia mengatakan dan mengutip dari Rabi ini tadi yang mengatakan bahwa ini adalah validasi untuk Nabi Muhammad yang adalah keturunan Kedar dan tertulis dalam Mazmur 120.
ini sebenarnya kalau bagi dia mungkin ini sebuah kebanggaan ya. Bagi saya ini lucu. Karena dia mau membela itu, tetapi dia tidak memperhatikan bahwa ayat ini justru menulis tentang keburukan dari Kedar itu sendiri. Lah ini bagaimana? Ini namanya zong guys. Kita langsung cek ke ayatnya aja ya. Dalam Mazmur 120 ayat 1-2 katakan, nyanyi ziarah, dalam kesesakanku aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku. Ya Tuhan, lepaskanlah aku daripada bibir dusta, daripada lidah penipu. Penulis, pemazmur di sini mengatakan bahwa dia ingin lepas dari tipu, dusta dan lain-lain. Kemudian di ayat 3-5, apakah yang diberikan kepadamu dan apakah yang ditambahkan kepadamu, hai lidah penipu? Panah-panah yang tajam dari pahlawan dan bara kayu arar. Celakalah aku. Kata celakalah aku ini menunjukkan bahwa dia itu sangat sedih, sangat menyesal, gak enak karena hidup di lingkungan asing itu gitu. Lingkungan asing yang bagaimana? Celakalah aku karena, ini alasannya, karena harus tinggal sebagai orang asing di Mesek, karena harus diam di antara kemah-kemah Kedar. Dia celaka karena dia tinggal di antara perkemahan Mesek dan juga dia tinggal di antara orang Kedar. Dia itu celaka, dia gak enak, dia gak suka. Kenapa? Alasannya karena ini. Di ayat 6, cukup lama aku tinggal bersama-sama dengan orang-orang yang membenci perdamaian. Karena orang-orang asing di Mesek dan juga karena orang Kedar tidak menyukai perdamaian. Mereka membenci perdamaian. Ayat 7, aku ini suka perdamaian, tetapi apabila aku berbicara maka mereka di sini apa? Orang-orang asing di Mesek dan juga orang Kedar menghendaki perang. Di sini penulis justru mengatakan bahwa mereka itu suka perang. Aku nggak suka. Orang Kedar, orang asing di Mesek, mereka suka perang, tidak cinta damai. Lah kok ini ayat kemudian dikutip sama Rambam tadi dan dikutip lagi sama Muhammad Ali ini. Aduh, Muhammad Ali lagi keliru terus. Dikutip sama Manahem Ali ini untuk menunjukkan bahwa ini adalah silsilah nasab dari nabinya Manahem Ali. Ya jelas gak nyambung. Naik ojek pakai rebung, gak nyambung, Jack. Gak nyambung. Gak nyambung. Naik ojek pakai rebung, gak nyambung, Jack bung. Entahlah. Pokoknya gak nyambung lah intinya. Ini sama sekali gak nyambung. Dan apakah ini yang bisa dinamakan kristolog yang asal-asalan? Asal-asalan ngutip ayat, asal-asalan ngutip buku, asal-asalan sampaikan materi. Ya tolonglah, Mbok yo pakai kutipan yang agak jelas, tunjukin di ayat itu yang bilang begini loh. Inilah silsilah Nabi Muhammad. Dari ini di ayat Alkitab gitu. Coba dicari, tunjukin ke saya. Jangan caranya jadi lucu begini gitu loh. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa apa yang disampaikan oleh Manahem Ali sama sekali tidak nyambung. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Luis Prasetyo di sini. God be with you all.